Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran gambar teknik. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang fungsi dan peranan gambar teknik, sekarang kita akan membahas tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Di slide yang pertama, peralatan gambar teknik terdiri dari ada meja gambar, ada penggaris, ada pensil, ada jangka, rapido, mouse, sablon huruf dan angka, penghapus, dan kertas. Marilah kita bahas poin yang pertama tentang meja gambar. Ini adalah gambar daripada meja gambar ya. Jadi ini adalah tipe lama ya, meja gambar tipe lama, masih sifatnya manual gitu ya. Ada meja gambar yang sudah modern. Nah, yang ketiga ini itu adalah meja gambar yang modern. Artinya untuk menaik turunkan meja ini itu sudah ada alatnya di bawah gitu ya, tinggal dikendalikan dari bawah. Oh, yang ini sifatnya masih manual gitu. Nah, ukuran meja gambar itu biasanya 1,20 meter dikali 90 ya. Jadi panjang 120, lebarnya itu 90 gitu. 90 cm. Nah, permukaannya itu harus rata gitu ya, harus rata. Biasanya kalau misalkan kalian di rumah nanti boleh membeli kertas yang tebal gitu ya, kertas tebal. Terus kertas itu ditempel pada meja ini, kemudian dikasih plastik ya, plastik mika gitu ya, plastik mika supaya permukaan itu rata. Nah, ini adalah meja gambar. Jadi meja gambar itu harus bisa dimiringkan posisinya, sehingga nanti pada saat kita menggambar tubuh kita itu dalam keadaan yang sempurna gitu ya. Jangan sampai nanti justru setelah selesai kita bekerja menggambar, sebaliknya tubuh kita yang menjadi sakit, itu yang salah ya. Maka posisi meja gambar itu letaknya itu harus dimiringkan seperti ini. Nah, yang kedua tentang penggaris ya. Kita akan melihat penggaris apa saja yang digunakan di dalam menggambar pada pekerjaan gambar teknik. Nah, di sini untuk penggaris yang pertama itu adalah penggaris segitiga. Penggaris segitiga itu terdiri dua. Yang pertama itu adalah penggaris yang memiliki sudut 45, 45, dan 90. Artinya kalau misalkan 45 ditambah 45 itu akan menghasilkan sudut 90 derajat. Begitupun yang kedua, penggaris yang kedua, sisi panjangnya itu memiliki sudut di 30 derajat dan sedangkan sisi panjangnya itu 60 derajat. Bila Anda jumlahkan antara 60 dan 30 akan menghasilkan sudut 90 derajat. Jadi posisinya itu siku-siku. Nah, kalian nanti pada saat beberapa minggu ke depan, Bapak harapkan sudah memiliki peralatan ini. Nah, ini mistar segitiga sepasang. Nah, yang kedua gitu ya, penggaris tekan hak ya, penggaris tekan hak. Tekan hak ini biasanya itu berupa letter T ya, jadi kayak huruf T. Artinya si tekan hak ini bisa dibuat gerakannya itu naik turun ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menggambar garis mendatar, maka ini tinggal digerakkan naik turun, baru ditarik garis secara mendatar. Kalau misalkan Anda ingin membuat garis miring, maka berapa kemiringannya? Misalkan kemiringan itu 45 derajat kan gitu. Nah, maka penggaris yang 45 derajat Anda tuangkan ke sini gitu kan. Nah, baru nanti kita bisa bikin garis 45 derajat. Atau misalkan 90 derajat, tinggal posisi 90 derajat Anda letakkan di sini di bawah gitu ya. Nah, atau misalkan 60 derajat. Nah, yang 60 derajat ini Anda tuangkan di sini, nanti digeser-geser. Tinggal kita bikin garis gitu ya. Nah, itu adalah sepasang mistar segitiga dan tekan hak gitu ya. Atau tekan hak ini bisa juga fungsinya untuk membuat garis pinggir gitu ya, baik yang posisi horizontal maupun posisi yang vertikal ya, vertikal dan horizontal.
Baik, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Pensil ya. Yang tidak kalah penting itu adalah pensil. Bapak kira pensil kalian sudah mengetahui semua gitu ya. Pensil itu, kalau ini adalah pensil batang dari kayu ya, dari kayu. Nah, biasanya itu dipadukan antara arang dan kayu. Nah, kalau misalkan yang diperlihatkan di sini, Anda bisa melihat misalkan posisi ujung yang paling runcing gitu ya, ujung yang runcing yang hitam itu biasanya itu secara secara teknik itu panjangnya itu kurang lebih 7 mili gitu ya, 7 mili. Sedangkan untuk serutannya itu menghasilkan panjang itu kurang lebih 20 sampai 25 mili atau 2,5 cm ya. Jadi kalau misalkan ditotalkan dari sini ke sini itu panjangnya itu kurang lebih 32 mm gitu ya. Nah, di sini ada tulisan HB. Nanti kita bahas apa sih HB. Ini adalah pensil kayu. Yang kedua adalah pensil mekanik ya. Ini adalah pensil mekanik. Jadi kalau pensil mekanik, pensilnya itu tidak menyatu gitu ya, tidak menyatu, artinya terpisah. Kalau seandainya misalkan pensilnya habis, maka kalian cukup mengganti dengan yang baru untuk isi daripada batang pensilnya kan gitu. Nah, terus ukurannya ini biasanya sudah ditetapkan. Misalkan ada 0,3, ada 0,5, ada 0,7, ada yang 1 gitu ya, ada yang 1 mili. Nah, jadi sudah ditentukan. Kalau yang ini itu tergantung daripada misalkan bagaimana proses ketajaman ya untuk menghasilkan misalkan ketebalan garis 0,3, maka ini harus runcing gitu kan, harus runcing, tidak boleh tumpul kan gitu. Nah, untuk pensil gitu ya, kita akan melihat misalkan standarisasi. Ini adalah standar dari kekerasan pensil. Nah, Anda lihat misalkan di sini ada tulisan H ya. Jadi H itu adalah hard, berarti keras gitu kan. Semakin besar angkanya gitu kan, semakin besar angkanya maka pensilnya akan semakin keras. Sini ada 4H, ada 5H, 6H, 7H, 8H. Semakin kesana berarti semakin keras gitu kan. Semakin keras nanti tulisan itu semakin tidak kelihatan kan gitu. Nah, terus misalkan dari 4H turun ke 3H. Nah, di sini sudah mulai melunak gitu ya. Di sini sudah mulai melunak. Nah, terus masuk ke 2H, ke H gitu ya, ke F kan gitu. F di sini adalah firm ya, atau agak keras gitu kan. Baru masuk HB. Ya, kalau HB itu gabungan dari atau bisa dikatakan hardback gitu ya. Nah, jadi ini sudah tingkat kekerasan itu mulai menurun gitu kan. Nah, masuk ke pensil B kan gitu. B itu hasil goresan yang nanti akan hitam kan gitu. Berbeda dengan HB. Kalau HB itu agak sedikit halus gitu ya. Kehitamannya itu agak kurang. Nah, kalau misalkan di dalam ujian waktu di SMP atau misalkan di SD, Anda pernah mengisi alat baca optik atau abo dengan menggunakan pensil 2B yang dilingkar-lingkar itu ya, dihitamkan, dilingkari, perlu dihitamkan. Nanti dibaca oleh komputer. Nah, itu adalah 2B kan gitu ya. 2B itu berarti jenis kadar kekerasan pensil itu adalah lunak gitu ya. Jadi semakin angkanya besar ke huruf B, maka pensil itu semakin lunak. Nah, kita biasa menggunakan pensil untuk menggambar. Teknik itu posisinya di posisi HB, B dan 2B gitu ya. Berarti HB, B dan 2B. Seperti itu untuk misalkan pensil ya. Berikutnya adalah jangka ya. Saya kira kalian sudah tahu semua fungsi jangka ya. Jadi fungsi jangka itu suatu alat yang digunakan untuk membuat sebuah lingkaran kan gitu. Selain lingkaran, nanti pun kita akan mempraktekkan dengan jangka bagaimana misalkan membuat sudut gitu ya. Kita ingin membuat sudut 30 derajat, ingin membuat sudut 15 derajat, ingin membuat sudut 45 derajat, membuat sudut 60 derajat, membuat sudut 90 derajat, itu bisa menggunakan jangka.
Nah, ini adalah jangka ya. Biasanya ada merek yang dari stainless itu mereknya itu adalah Bopa ya. Jangka di sini ini bisa dikatakan sebagai jangka besar. Nah, ini adalah jarum jangka gitu ya. Ini adalah pensil gitu ya. Ini pensil. Sedangkan yang atasnya itu harus ada garis-garis ya, ada garis-garis supaya waktu kita menggunakan jangka itu agak mudah untuk memutarkannya kan gitu. Jadi harus permukaannya itu kasar. Nah, di sini bisa dibengkok ya, jangka ini bisa dibengkok tergantung berapa misalkan diameter yang kita inginkan. Jangka yang pertama itu jangka besar. Nah, ini adalah jangka bagi ya, jangka bagi. Kalau jangka bagi ini biasanya itu sering digunakan pada pekerjaan plat ya, pada pekerjaan plat atau misalkan pada pekerjaan plumbing atau misalkan pada pekerjaan logam ya. Waktu kita melukis di atas seng gitu ya, di atas logam. Nah, maka si pensil yang tadinya pensil itu dirubah dengan jarum gitu ya, dirubah dengan jarum. Sehingga nanti kita bisa menggambar posisi lingkaran atau posisi apa saja atau garis lurus nanti digores dengan jarum ini, dengan jarum jangka. Jadi kedua ujung-ujungnya itu adalah jarum ya, itu adalah jangka bagi. Nah, kalau ini jangka Orlen. Kalau istilah dulu itu adalah trackpen ya, ini trackpen. Jadi yang ini batang untuk titik pusat, yang jarum itu untuk titik pusat lingkaran. Sedangkan yang ini gitu ya, yang kedua ini fungsinya itu untuk meletakkan tinta ya. Nanti tinta itu diletakkan di sini. Nah, baru kita mainkan. Ini ada skrup bisa diputar-putar untuk mengukur ketebalan berapa garis lingkaran yang diinginkan gitu ya. Nah, itu sering disebut dengan jangka Orlen atau dulu itu dikenal dengan jangka trackpen. Nah, ini adalah jangka pegas ya, ini jangka pegas. Nah, jangka pegas itu artinya jangka ini bisa dirubah-rubah bukaannya gitu ya, diameternya dengan cara misalkan diputar, batang ini kita putar gitu ya, atau handle ini kita putar, nanti maka ini akan bergerak melebar kan gitu. Nah, yang berbentuk elip ini itu adalah yang dikatakan pegasnya. Jadi ini akan mengembang. Kalau ini diputar, maka secara otomatis ini akan mengembang. Nah, inilah yang disebut dengan jangka pegas. Slide berikutnya kita akan melihat rapido ya. Nah, ini adalah rapido. Dengan tutupnya, ini yang sudah dibuka tanpa tutup atas. Nah, ini adalah ini adalah rapido tanpa tutup atas dan tutup tangkai gitu ya. Rapido. Nah, rapido itu sejenis tinta ya. Jadi sejenis pensil tinta. Kalau misalkan dulu, kalau sekarang sudah jarang menggunakan rapido. Batangnya seperti ini. Di sini ada ukurannya. Misalkan di sini ada 30 ya. Ada 30, ada 10, ada misalkan 20, 50, 80 gitu kan. Ada tulisannya. Nah, tulisan ini menunjukkan daripada ketebalan ya, ketebalan jarum rapido kan gitu. Dari ketebalan jarum rapido nanti akan menghasilkan garis. Berapa garis yang kita inginkan. Misalkan garis tepi itu kan harus tebal. Misalkan taruh 0,8 ya, 0,8 maka harus ditebalkan. Atau misalkan kita ingin membuat garis hati gitu ya, garis tipis. Nah, berarti yang digunakan itu misalkan 0,1, 0,2, 0,3 kan gitu. Nah, ini bisa dibongkar. Kalau misalkan ini dicabut tutupnya, maka permukaannya itu akan seperti ini. Kan gitu. Kalau misalkan batang bawah dicabut, maka akan kelihatan permukaannya seperti ini. Nah, ini adalah kepalanya ya, kepala rapido. Kepala rapido itu nah di sini kalau misalkan kita buka ada jarumnya ya, ada jarumnya. Jarum itu kalau misalkan digerak-gerakkan dia akan bergerak. Nah, yang di bawah ini itu adalah tempat tinta ya. Jadi rapido itu bisa dikuras. Kita bongkar, kita kalau misalkan sudah habis gitu ya, kita sudah habis. Nah, maka ini nanti kita bongkar terus disiram dengan air dari keran ya yang cukup keras sehingga nanti noda-noda hitam, sisa-sisa tinta itu akan keluar gitu ya, akan keluar. Atau misalkan direndam dulu dengan air hangat ya, air hangat supaya bekas noda-noda tinta yang
yang membeku gitu ya, itu bisa hancur dengan dipanaskan gitu ya, dengan air panas. Nah, itu sekilas tentang rapido. Nah, slide berikutnya kita akan bahas tentang mal ya. Nah, ini adalah mal yang pertama. Mal lengkung ya. Mal lengkung itu fungsinya kalau misalkan kalian ingin membuat bentuk elif berbagai macam ukuran, nah maka mal lengkung ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena bentuknya itu berupa elif gitu ya. Tergantung berapa dimensi yang diinginkan dari elif tersebut kan gitu. Nanti kita tinggal diaturnya gitu. Ini bisa dimainkan gitu kan. Diputar-putarkan tergantung posisi apa yang kita inginkan dalam bentuk lengkungan tersebut. Nah, kalau ini misalkan mal bentuk umum ya, ini mal bentuk umum. Mal di sini biasa digunakan misalkan untuk kita pun menggunakannya ya, di jurusan DP pun menggunakannya, terutama misalkan waktu kita ingin membuat judul gambar ya. Judul gambar biasanya membutuhkan lingkaran-lingkaran kecil. Kalau misalkan pakai jangka agak susah, maka digunakanlah mal lingkaran ini. Apalagi misalkan di jurusan elektronika, di jurusan listrik gitu ya, itu sangat berguna mal-mal di sini ya. Mal-mal berupa lingkaran ini itu wajib punya untuk jurusan listrik dan elektronika. Ini mal bentuk umum ya. Yang berikutnya ada sablon huruf. Ini juga mal huruf ya. Ini juga bisa dikatakan mal huruf. Nah, di sini ini mereknya Rotring ya. Ini mereknya Rotring. Jadi untuk mempercepat kita di dalam membuat huruf gitu ya. Kalau misalkan kita belum terbiasa tanpa menggunakan ini, terus hasilnya jelek, maka digunakanlah mal huruf kan gitu dan mal angka kan gitu. Nah, di sini ada tulisannya ya, ada tulisannya misalkan 7 mili. Artinya pensil yang bisa masuk ke sini itu harus sama dengan 7 mili ke bawah gitu kan. Kalau misalkan 7 mili ke atas sudah tidak akan masuk. Berarti ini untuk 7 mili gitu. Jadi kalau misalkan rapido yang ukuran yang masuk ke sini adalah ukuran yang 7 mili. Nah, nanti jarumnya itu dimasukkan ke sini baru dibentuk, bikin huruf A, bikin huruf B, C dan seterusnya. Ke 1, 2, 6 dan seterusnya. Itu yang dikatakan sablon huruf dan angka. Insyaallah nanti kita pun akan mencobakan ya mempraktekannya. Penghapus. Nah, penghapus ya. Saya kira penghapus sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kita lanjutkan sama pembahasan berikutnya tentang kertas. Kertas gambar itu ada kalkir, ada milimeter block, ada kertas manila. Ini adalah kertas manila ya. Kertas manila itu memiliki ukuran, ini nanti kita yang akan gunakan dalam sehari-hari untuk menggambar. Kertas manila ini memiliki ukuran 1189 dikali 841. Nah, itu yang dikatakan sebagai ukuran A0 gitu ya, kertas A0. Sedangkan untuk ukuran A1 berarti A0 itu dibagi 2 ya, A0 dibagi 2 menjadi A1. Ukurannya 594 mm dikali 841 mm. Sedangkan untuk sisi kiri itu 20 mm dan sisi itunya itu adalah 10 mm ya. Nah, untuk A2 itu A1 dibagi 2 gitu ya. Ini A2 berarti A1 dibagi 2. Ukurannya 420 dikali 594. Garis tepinya 20 mm. Sedangkan sisi atas, sisi bawah, sisi kiri itu adalah 10 mm. Nah, untuk A3 berarti A2 itu dibagi 2 menghasilkan A3. A3 ukurannya 297 dikali 420. Garis pinggirnya 20 mm, 10, 10 dan 10. Nah, sedangkan A4 berarti A3 dibagi 2 itu menghasilkan 4. Hasilnya 290 dikali 297 kan. Misalkan ada kertas A4, nah kertas A4 itu hasil dari pembagian A3 dibagi 2 kan gitu, sehingga menghasilkan kertas A4 yang ukurannya 210 dikali 297. Nah, kalau A4 dibagi lagi itu akan menghasilkan A5. Nah, yang akan kita gunakan pada saat praktek nanti di
di dalam gambar teknik kita akan menggunakan kertas A2, A3 dan A4. Itu adalah kertas karton manila ya, ini ukuran kertas. Baiklah siswa sekalian, mungkin itu yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung kembali untuk memperdalam materi ini dalam tanya jawab. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.